Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kuat iman, sehat, bugar, mantap, Allahu Akbar. Iya, teman-teman, Ibu absen dulu ya hari ini ya. Oke, teman-teman, siapa yang hari ini tidak hadir? Hah? Siapa? Fatih sama siapa? Fatih sama Abrar. Kira-kira teman-teman tahu nggak Fatih sama Abrar nggak masuk kenapa ya? Hah? Sakit. Oh, sakit. Fatih sakit, Abrar juga sakit ya. Oke, kita doakan ya teman-teman ya. Semoga teman-teman kita yang hari ini sakit ya, Allah berikan kesembuhan, pulih lagi dan bisa belajar lagi sama-sama kita. Amin ya robbal alamin. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini ya, kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa dipimpin oleh Danar ya. Oke, Danar silakan dipimpin dulu doanya. Istilah dan siap, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, ikra berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih ya Danar. Ya, oke teman-teman, kita menyanyikan dulu ya lagu nasional ya. Kita nyanyi dengan semangat ya, sama-sama ya. Oke, kita nyanyi dengan semangat sambil tepuk tangan ya. Ya, yuk. Tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Iya, kita tadi sudah menyanyikan lagu nasional ya. Kira-kira kenapa sih kita harus hafal atau harus tahu gitu lagu-lagu nasional? Kenapa? Karena kita warga Indonesia. Iya, kita harus bangga warga Indonesia. Oke, terima kasih Danar. Ya, oke teman-teman, ada yang ingat nggak? Pertemuan kemarin kita belajarnya tentang apa? Ya, Faisal. Teks fiksi dan non-fiksi. Teks fiksi dan non-fiksi. Oke, siapa yang tahu apa itu teks fiksi? Ya, apa itu teks fiksi? Danar. Teks fiksi itu Iya. adalah kayak suatu cerita yang diambil dari cerita khayalan, seperti dongeng. Oke, bagus. Oke, makasih Danar. Berikutnya, apa itu teks Non-fiksi. non-fiksi? Oke, Rasyad. Non-fiksi itu apa? Teks non-fiksi adalah sebuah kalimat atau Iya. kata
yang membicarakan tentang fakta atau kebenaran. Tentang fakta. Oke, keren, Rasyad. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi pertemuan kemarin jangan lupa lagi ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang teks fiksi dan non fiksi. Nah, hari ini kita mau belajar lagi ya, nambah pengetahuan baru lagi. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kita mau belajar apa hari ini? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu mau belajar apa hari ini? Oke, Ibu kasih clue-nya ya. Kita kayak main tebak-tebakan nih ya, pakai clue ya. Oke, clue-nya adalah unsur apa? Ada yang bisa bantu? Unsur apa teman-teman? Ya, oke. Hania. Intrinsik. Coba bener nggak? Intrinsik. Ya, pas. Betul. Tepuk tangan dong buat Hania. Ya, dan Davina. Keren. Iya, betul ya. Jadi hari ini kita mau belajar tentang unsur intrinsik cerita. Bu, apa tuh Bu unsur intrinsik cerita? Kira-kira ada yang tahu nggak? Unsur intrinsik cerita itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Hah? Belum pernah dengar? Oke, kalau gitu gini. Teman-teman suka baca cerita kan ya? Suka baca cerita. Terus kira-kira apa sih yang membuat teman-teman tuh menarik ya? Kenapa sih ketika kita mendengarkan cerita, membaca cerita itu kok menarik gitu? Kira-kira apa ya? Ya, Faisal. Karena awalnya biasanya dari yang saya nonton itu seru-seru semua. Oh, karena alurnya seru-seru. Oke, jalan ceritanya gitu ya. Seru gitu. Kadang menegangkan, kadang datar gitu ya. Oke, karena jalan ceritanya seru. Apalagi teman-teman, menurut teman-teman kok cerita kok kita seneng gitu ya baca cerita, kok cerita itu menarik gitu loh. Ya, silakan. Tokohnya, kenapa tokohnya Razeta, ya? Tokoh-tokohnya menarik. Oke, tokoh-tokohnya menarik. Ada lagi yang lain, teman-teman? Ya. Tokohnya itu memiliki kayak watak yang beragam. Oke, watak yang beragam. Oke, Delisa. Ada lagi Delisa mau nambahin? Oke, nggak ada. Oke, betul teman-teman. Tadi yang teman-teman sampaikan ya, semuanya betul, keren-keren ya. Oke, terus Ibu mau tanya ya, Bu, untuk apa sih Bu kita belajar unsur intrinsik cerita? Untuk apa Bu? Manfaatnya apa Bu untuk kehidupan kita sehari-hari gitu ya? Jadi untuk apa sih Bu kita belajar unsur intrinsik cerita? Kira-kira untuk apa ya teman-teman? Ada yang tahu nggak? Untuk apa sih belajar ini? Ada yang tahu? Ya, ada yang tahu? Kita belajar apa? Ayo, silakan. Ya, silakan. Maritza, kira-kira apa? Hah? Maritza malu-malu. Oke, yang lain. Untuk apa? Menurut teman-teman gini. Kan tadi teman-teman tertarik tuh ya membaca sebuah cerita kan ya. Tertarik membaca sebuah cerita. Terus teman-teman suka gitu. Nah, kira-kira ya tujuannya apa sih? Kenapa kita belajar ini? Ya. Mungkin kalau kita membaca untuk mengetahui misalkan tokohnya siapa, bagaimana, Iya. bagaimana, latarnya bagaimana. Iya, keren. Tepuk tangan dong buat Damar. Iya. Jadi tujuan kita belajar unsur intrinsik cerita ini adalah agar kita memahami unsur-unsur dalam cerita tersebut. Ya. Sebelumnya, yuk kita ice breaking dulu ya. Kita tepuk-tepuk dulu ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerita. Sebelumnya kita simak dulu ya cerita berikut. Ya, kita dengarkan ya. Kelinci kecil dan burung pipit. Karya Desri M. Putri. Aduh, sakit.
Suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun Pak Ruslan. Mintakan supaya semua pohon hutan tinggal di sarang masing-masing. Bisa membantu ibu membersihkan sarang. Latar, alur cerita, dan yang teman-teman ketahui dari video tadi, silakan. Ayo, apa? Kira-kira informasi apa saja? Atau apa sih yang teman-teman dapat ketika teman-teman tadi melihat video tersebut? Ya, silakan. Delisa. Tentang unsur intrinsik cerita. Ya, yang lain. Ya, tadi video tadi itu tentang apa saja sih? Ya, tentang apa saja? Ayo, yang lain. Ada yang mau? Ya, ada Tafisa. Tentang tokoh, latar, alur, amanat, sama penokohan. Ya, jadi ada 3, maju, mundur, dan campuran. Itu alur. Setelah alur tadi ada apa? Apa itu latar? Tempat terjadinya peristiwa. Latar juga ternyata ada berapa tadi? Di situ dijelasin ada 3. Oke, ada latar apa saja tadi? Tempat, waktu, suasana. Nah, teman-teman sampai sini sudah pada paham tentang unsur-unsur intrinsik dalam cerita? Sudah paham ya. Oke, kita ice breaking dulu ya biar tambah seger ya. Oke, sekarang Ibu mau teman-teman biar fokus ya. Cluenya adalah ya, kalau ada kata tepuk ya silakan tepuk. Tapi kalau tidak ada kata tepuk berarti tidak boleh tepuk. Paham ya? Oke. Sekarang tepuk 1, tepuk 2, 1, tepuk 3, 1, tepuk 2. Iya, alhamdulillah pada berhasil. Tepuk tangan semuanya. Keren ya. Oke, berarti tetap fokus ya. Oke, teman-teman, karena tadi Ibu sudah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Ibu membagi kalian beberapa kelompok berdasarkan hasil gaya belajar teman-teman, minat teman-teman ya. Oke, Ibu sudah bagi per kelompoknya ya. Oke, Ibu akan membagikan ya, ini kelompok 1 dulu ya. Di sini kelompok 1 ya. Nah, ini semuanya ya. Kalian silakan ya berdiskusi ya, boleh membuat gambar ya, mind mapping, boleh mind map atau bikin poster, boleh ya, berdasarkan materi yang sudah Ibu berikan tadi ya. Jadi teman-teman silakan ya berdiskusi ingin membuat apa ya. Teman-teman boleh menggambar apa gitu ya. Silakan, boleh ya. Ya, krayon silakan ya untuk diwarnai. Boleh nih ya di sini ya. Ya, silakan. Nanti temennya dengerin, kamu baca ya. Nanti temennya baru ya ditulis lagi. Ya, kamu jadi seperti menceritakan kembali yang tadi teman kamu bacain. Ya, cerita ini kamu iniin lagi, kamu ceritakan lagi tapi dengan bahasamu sendiri ya, yang kamu pahami, gitu ya. Nah, silakan. Ya, silakan satu orang baca dulu, yang lain dengerin. Ya, baca. Siapa tadi yang bercerita? Ya, coba ceritain dulu. Ya, didengerin. Ya. Abi sakit. Sekarang binatang yang boleh keluar sarang. Bergantian untuk mencari persediaan makanan. Bila bertemu Ya, yuk kira-kira kelompok mana dulu nih yang udah siap? Yang udah siap kelompok mana dulu? Yuk kita maju. Yang mau maju kelompok siapa? Kelompok 4 ya, udah siap. Dan perkenalannya dulu, ayo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dari kelompok 4 akan bermain peran. Ada tokohnya Ziva sebagai pohon, Delisa sebagai burung pipit, Ehsan sebagai singa, Ali sebagai wortel, Fatan sebagai rusa, dan Tandu sebagai kelinci. Silakan disaksikan. Di sebuah hutan yang dipimpin oleh sang raja hutan yaitu singa,
memerintahkan semua penghuni hutan tinggal di sarang masing-masing. Suatu ketika, kelinci kecil merasa bosan sudah hampir 2 minggu berdiam di sarang. Ya. Dia pun pergi ke kebun wortel Pak Rusa. Di sana ia mengambil wortel milik Pak Rusa tanpa izin. Tiba-tiba kelinci kecil terkantuk batu, lalu terjatuh dan meringis kesakitan. Burung pipit yang sedang bertengger di dahan pohon pun mendekati kelinci kecil. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya burung pipit. Kelinci kecil pun menceritakan bahwa dia pergi dari sarang tanpa sepengetahuan ibunya. Ia pun mengambil wortel tanpa izin kepada Pak Rusa. Burung pipit pun menasehati kelinci kecil bahwa perbuatannya itu tidak baik. Akhirnya kelinci kecil pun menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Tamat. Ya, oke, lalu ya. Ya, silakan. Selesai bermain peran, dari kita ingin menjelaskan tentang unsur intrinsik. Ada tokoh, kelinci dan burung pipit. Penokohan, burung pipit baik, bijak, kelinci ngeyel. Ya. Kelinci kecil dan burung pipit. Ya, apa tadi temanya, Pak Tan? Burung kecil dan kelinci kecil. Kelinci kecil dan burung pipit. Ya, temanya itu tentang apa? Temanya. Kalau itu kan tadi judul, burung pipit dan kelinci kecil. Nah, kalau misalnya temanya berarti tentang apa? Kelinci kecil yang Tentang? ingin mengambil wortel. Iya, temanya tadi tentang apa berarti? Kelinci kecil. Iya, per apa? Persahabatan, betul, tentang persahabatan. Ya, lanjut. Yasan, ya. Wortel Pak Rusa. Tentang Alur kelinci kecil yang ingin mengambil wortel dari Pak Rusa tanpa izin. oke. Amanat. Pernah menggigil. Ya, amanat. Dari kami. Amanatnya apa tadi? Amanatnya ulangi. Pandu, amanatnya adalah Pernah menggigil dan patuhi perkataan ibu. iya, sama apa lagi? Kan tadi kelinci kecil itu mau ngambil wortel ya. Nah, berarti apa? Kita Jangan pernah mengambil barang orang tanpa izin. betul. Ya, silakan Tafisa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dong semuanya untuk kelompok 4. Keren-keren ya kelompok 4 ya. Oke, ada yang mau menanggapi? Oke, lanjut. Yang sudah siap lagi? Oke, kelompok 3. Oke, silakan maju kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya, silakan Davina. Kemo beli meja. Cakep. Jangan lupa membeli makanan. Cakep. Kami dari kelompok 3, selamat menyaksikan. Iya. Iya. Cerita kelinci kecil dan burung pipit menceritakan tentang kelinci kecil yang merasa bosan karena berdiam diri terus di sarangnya karena ada wabah penyakit yang sedang menyebar ke seluruh hutan. Kelinci kecil pun pergi ke kebun Pak Rusa. Di sana ia mau mengambil wortel milik Pak Rusa tanpa izin. Kelinci kecil pun terantuk batu lalu terjatuh sambil meringis kesakitan. Datanglah burung pipit menghampiri kelinci kecil yang sedang kesakitan dan menanyakan, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Kelinci kecil menceritakan bahwa dia pergi dari sarang tanpa sepengetahuan ibunya. Ia pun mengambil wortel tanpa izin kepada Pak Rusa. Burung pipit pun menasehati kelinci kecil bahwa perbuatannya itu tidak baik. Akhirnya kelinci kecil pun menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tokoh dalam cerita tersebut adalah kelinci kecil dan burung pipit. Ya. Watak kelinci kecil
tersebut adalah agar kita tidak boleh mengambil barang atau makanan orang tanpa izin dan harus mematuhi perkataan orang tua. Ya, ada lagi? Ya, oke. CCM bareng dulu. Cakep. Pakai cakepnya dong. Cakep. Ulang. CCM bareng dulu. Cakep. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan dong buat kelompok 3 ya, udah keren ya. Dia kelompok 3 bercerita ya, kelompok 3 bercerita dengan bahasanya sendiri ya. Oke, ada yang mau menanggapi dari kelompok 3? Ada yang mau menanggapi atau berkomentar, memberikan masukan? Ada? Oke, ada? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, oke, kita lanjut ke kelompok siapa lagi yang sudah siap? Oke, kelompok 1. Ya, yang sudah siap? Ya, oke, nggak apa-apa. Ih, nggak apa-apa, keren. Ayo, silakan. Boleh maju kelompok. Ya, boleh ditempel. Ini masing-masing silakan dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok 1 akan mempresentasikan mind mapping yang sudah kita buat untuk dipresentasikan. Anggotanya ada Rasyad, Gaisan, saya sendiri sebagai Damar, Aulifar, dan Nauki. Oke, saya mulai ya presentasinya. Di unsur intrinsik cerita ada tema, amanat, alur cerita, latar, tokoh dan penokohan. Mari kita dengar penjelasannya tentang unsur-unsur intrinsik cerita. Tema, tentang apa cerita tersebut? Tokoh dan penokohan. Siapakah tokoh dan cerita dan bagaimana sifatnya? Amanat. Apakah pesan dari apakah tokoh dan cerita? Alur cerita. Bagaimana alur cerita itu? Pada awal, tengah, dan akhir. Latar, kapan dan di mana cerita itu terjadi? Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dong buat kelompok 1. Keren. Ya, keren gitu ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Ya, terakhir kelompok. Oh ya, tadi yang buat mind mapping gambar boleh ditempel di kertas sebelah sini teman-teman. Ini ibu ada lem. Ya, boleh ditempel gambarnya untuk display kelas. Ya, silakan ditempel. Ya, yuk kelompok 2 silakan maju teman-teman. Kelompok terakhir, ayo. Ya dipasang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mind mapping yang telah kami buat. Anggotanya ada Zikri, saya sebagai Faisal, Nauki Andi, Fahri, dan Hilmi. Oke, dan yang lainnya akan mempresentasikannya. Pertama, tema tentang apa cerita tersebut? Kedua, amanat. Apakah pesan moral dari cerita? Ketiga, alur cerita. Bagaimana alur cerita itu pada awal, pertengahan, akhir. Kapan dan di mana cerita itu terjadi? Tokoh dan penokoh. Oke, segitu saja presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, tepuk tangan dong buat kelompok 2. Ya, keren.
keren, 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 keren. Tadi teman-teman sudah presentasi ya tentang materi kita hari ini. Ada yang menggambar, ada yang bercerita, dan ada yang bermain peran. Oke, untuk itu sekarang ya kita mengisi latihan dulu ya, saja. Ya, silakan teman-teman. Maaf, ya. Oke, silakan dikerjakan ya. Ya, ini. Ya, silakan. Di bawahnya boleh, di sebelahnya boleh. Ya, silakan dikerjakan. Kertas aja teman-teman, nggak apa-apa. Di worksheetnya ya, di lembar kerjanya aja, di situ jawabannya. Instruksi soalnya. Iya. Bagaimana Rasyad, paham? Ya, yang belum? Berapa orang lagi yang belum? 1. Ya, sudah semua yang mengumpulkan. Siapa yang tahu hari ini kita sudah belajar apa saja? Yang pertama. Angkat tangan. Ya, angkat tangan satu-satu. Ya, oke. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik ada berapa? Ada 5. Ya, oke, silakan. Dijelaskan, Faisal. Itu ada tema. Ada tema. Tema itu tentang apa? Ya. Tersebut. Ada alur cerita. Ada alur cerita. Bagaimana alur cerita itu? Ya. Awal, pertengahan, dan akhir. Ya. Oke. Amanat itu apa tadi? Pesan moral yang ingin disampaikan. Menurut teman-teman, apakah pelajaran kita hari ini bermanfaat? Iya. Dengan belajar unsur intrinsik, kini aku tahu bahwa unsur intrinsik ada 5. Ya, oke. Terus teman-teman, Ibu ingin berpesan ya sama teman-teman ya. Jadi di dalam kita sehari-hari ya bersosialisasi dengan teman-teman, kita harus mempunyai apa? Harus mempunyai apa? Kalau kita hubungkan dengan pembelajaran yang tadi, kita harus mempunyai apa? Sifat atau adab yang baik ya, sifat yang baik. Betul, agar teman kita mau berteman dengan kita, makanya kita harus mempunyai sifat yang baik. Ya, sebelum Ibu tutup, kira-kira dari materi hari ini ya, hal yang paling menyenangkan apa teman-teman? Dari materi ini yang paling menyenangkan, angkat tangan. Ya, Zikri. Ya. Hal yang menyenangkan, kini aku jadi tahu bahwa berguna untuk kehidupan. Ya. Tadi menyenangkan, sekarang bagian yang menantang apa? Ada nggak yang menantang tadi? Ya, oke. Siapa? Fairuz. Ya. Kenapa? Oh, presentasi menantang. Kenapa menantang bagi kamu tuh kenapa? Presentasi. Karena harus maju. Oke, karena harus maju. Jadi itu menantang gitu ya. Ya, jadi karena maju jadi kayak deg-degan gitu ya. Berarti kamu harus sering tampil gitu ya. Performance harus tampil gitu ya. Oke, teman-teman, sampai sini ada pertanyaan? Oke, Ibu berharap pertemuan berikutnya teman-teman mengulang kembali pelajaran hari ini, pertemuan hari ini, dan pertemuan berikutnya. Dibaca-baca lagi di rumah ya. Oke, ya ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Ya, oke, tidak ada. Ya, jadi untuk hari ini Ibu cukupkan ya dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.